Shalom. Hari ini kita akan renungkan 2 Korintus pasal 7 ayat 2 sampai 10. Sudah dibagi 2 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 2 sampai 4. Sekalipun jemaat Korintus melawan Rasul Paulus, tetapi Paulus tetap sehidup semati dengan mereka dan sangat memegahkan mereka. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 10. Paulus menjadi sukacita karena Titus membawa kabar yang mereka bertobat. Kesimpulannya, jemaat Korintus melawan Rasul Paulus sebab ajaran dari pengajar-pengajar sesat. Mereka katakan bahwa Paulus berbuat salah, logikan orang lain, dan cari untung. Namun Paulus berkata tetap sehidup semati dengan jemaat Korintus, sangat memegahkan mereka, dan dia sangat terhibur dan sukacitanya melimpah-limpah karena jemaat Korintus. Kemudian Paulus berkata tentang dapat kabar yang mereka menghibur Titus dan mereka kembali dan bertobat. Sebab itu hati yang menyesal Paulus menjadi sukacita karena mereka bertobat. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan Paulus dengan kedatangan Titus. Kedua, sukacita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Sukacitanya itu hati sukacita. Kemudian, ajaran tentang manusianya. Pertama, jemaat Korintus melawan Rasul Paulus sebab ajaran dari pengajar-pengajar sesat. Mereka katakan bahwa Paulus berbuat salah, logikan orang lain, dan cari untung. Memang mereka katakan demikian itu untuk keuntungan mereka, bukan untuk keadilannya. Kedua, namun Paulus berkata tetap sehidup semati dengan jemaat Korintus, sangat memegahkan mereka, dan dia sangat terhibur dan sukacitanya melimpah-limpah karena jemaat Korintus. Ketiga, Paulus berkata tentang dapat kabar yang mereka menghibur Titus dan mereka kembali dan bertobat. Sebab itu, hati yang menyesal Paulus menjadi sukacita karena mereka bertobat. Aplikasinya. Pertama, jangan memfitnahkan siapapun. Janganlah memfitnah siapapun. Kedua, sekalipun ditolak orang oleh jemaat, tetap mengasihi mereka dan ingat tetap sehidup semati dengan jemaat Anda. Ya, banyak, sebagian besar hamba Tuhan pasti dengan jemaatnya ada masalah. Kadang-kadang ada bertengkar, kadang-kadang ditolak oleh mereka. Namun tetap mengasihi mereka aja. Itulah penting. Kalau melawan dan bertengkar dengan mereka, itu menjadi sebab sandungan kepada mereka. Ketiga, jadilah penghibur kepada orang-orang dan kepada Allah dengan bertobat dan merendahkan diri. Siapapun, jemaat dan hamba Tuhan harus fokuskan merendahkan diri. Akhirnya PR praktik, tetap mengasihi jemaat dan sesama, sekalipun telah ditolak oleh mereka. Dan berdoa untuk mereka supaya memahami baru dan kembali kepada Tuhan dengan bertobat. Ya, kalau tetap sabar dan menahan diri dan berdoa untuk mereka, pasti mereka akan kembali kepada Tuhan dan akan bertobat dan akhirnya akan menerima Anda. Percayalah ini. Karena itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.